Halo anak-anakku kelas 9, apa kabar? Bapak berharap semuanya sehat ya. Tetap jaga kesehatan di rumah di masa pandemi ini. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu memakai masker, menjaga jarak. Makan makanan yang bergizi supaya terhindar dari terpaparnya COVID-19. Oke, hari ini kita masuk dari yang ke-6 di semester 1 ini. Dan materi kita yaitu di bab 2 persamaan kuadrat. Yang pertama yang mau kita bahas adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertingginya adalah 2. Dan bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan syarat A, B, C merupakan bilangan real atau bilangan bulat. Ini bilangan negatif dan bilangan positif. Bisa negatif 1, negatif 2, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Ya, selanjutnya A dan B disebut koefisien atau angka yang nempel pada variabel. Jadi A ini dan B disebut koefisien atau angka yang nempel pada variabel. Sedangkan C disebut konstanta. Konstanta. Selanjutnya, menyelesaikan persamaan kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Ada 3 cara untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat. Yang pertama, faktorisasi atau pemfaktoran. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Dan yang mau kita bahas adalah yang pertama, faktorisasi atau pemfaktoran. Dan yang pertama kali yaitu tentang bentuk-bentuk faktorisasi atau pemfaktoran. Contoh soalnya yang pertama yaitu bentuk distributif. Bentuk distributif untuk pemfaktoran. Contoh yang pertama, soalnya adalah himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 9x sama dengan 0. Kita mau mencari himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 9x sama dengan 0. Penyelesaiannya, langkah yang pertama kita harus mencari EPB dari koefisien. Nah, berarti kita tentukan koefisiennya dulu. Koefisien dari x kuadrat ya adalah 1. Karena tidak ada angkanya, berarti angka yang di depan adalah 1. Terus koefisien dari 9x adalah 9, karena angka yang nempel pada variabel adalah 9. Kalau yang di atas tidak ada angkanya, maka otomatis angkanya adalah 1. Dan yang mau kita cari adalah EPB dari 1 dan 9. Bagaimana caranya? Yang pertama kita menentukan faktor dari 1 dan faktor dari 9. Ya, faktor dari 1 adalah 1. Karena 1 itu perkaliannya ya 1 kali 1, makanya faktor dari 1 adalah 1. Sedangkan faktor dari 9 itu 1, 3, 9. 1, 3, 9. Ya, kenapa demikian? Karena 9 adalah hasil perkalian dari 1 kali 9 dan 3 kali 3. Makanya faktor dari 9 adalah 1, 3, 9. Ya, angka 3-nya double, hanya ditulis 1 ya. Ya, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Lingkari angka yang sama, lingkari angka yang sama dari faktor-faktor di atas. Kita lihat, yang sama adalah 1. Ya, dan tidak ada yang lain lagi, berarti yang terbesar adalah hanya 1 faktor persekutuannya. Ya, jadi EPB dari 1 dan 9 adalah 1. Oke, sekarang kita masuk langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita mencari EPB dari variabelnya. Oke, cari EPB dari x kuadrat dan x. Ya, kenapa? Karena tadi soalnya adalah x kuadrat plus 9x sama dengan 0. Makanya di situ variabelnya adalah x kuadrat dan x. Dan x seperti itu. Oke. Kita mau mencari EPB-nya. Ya, caranya adalah dengan menentukan variabel yang pangkatnya terkecil, yang memiliki pangkat terkecil ya, Kita lihat antara x kuadrat dan x yang memiliki pangkat terkecil adalah x. Jadi EPB dari x kuadrat dan x adalah x. Kita dapat ya EPB-nya yang kedua. Langkah selanjutnya langkah ketiga menentukan bentuk pemfaktoran dari x kuadrat plus 9x sama dengan 0. Ya, tadi kita sudah mendapat atau memperoleh 2 EPB ya. Yang pertama adalah 1. Yang kedua adalah
X. Nah, karena ada EPB yang 1, maka nanti angka 1 ini tidak ditulis ya, seperti soalnya. Koefisien dari X kuadrat adalah 1, itu tidak ditulis nih. Koefisien dari X kuadrat adalah 1, itu tidak ditulis. Oke, tidak ditulis. Jadi nanti angka 1 ini tidak kita tulis, hanya X saja yang kita tulis. Sehingga bentuk pemfaktoran dari X kuadrat plus 9X sama dengan 0 adalah sebagai berikut. Ya, perhatikan yang kita tulis adalah X. Seharusnya kan 1X. Seharusnya 1X begitu. Karena di sini angka 1 tidak ditulis, maka kita hapus. Nah, hanya X saja yang kita tulis. Oke. Setelah itu kita buka kurung. Nah, kita tulis X di sini. Kita tulis X. Kenapa? Karena di sini adalah X kuadrat. X kuadrat sudah kita keluarkan X. Artinya X kuadrat itu berarti X kali X. X-nya ada 2 ya. X kali X. X-nya ada 2. Sudah kita keluarkan 1. Maka tinggal X di sini. Karena X kali X itu X kuadrat. Seperti itu. Dan selanjutnya plus 9. Kenapa kok plus 9? X-nya kemana? X-nya kan sudah dikeluarkan. X-nya sudah dikeluarkan ke sini. Ya, jadinya plus 9. 9X dibagi X jadinya 9X-nya sudah hilang. X sama dengan 0. Nah, inilah bentuk pemfaktorannya. Inilah bentuk pemfaktorannya. Oke, selanjutnya next. Oke. Langkah yang keempat, menentukan himpunan penyelesaian dari soal yang tadi ya. Pada langkah ketiga, kita sudah mendapatkan bentuk pemfaktorannya, yaitu X buka kurung X plus 9 sama dengan 0. Dari sini kita akan mencari HP. HP itu apa? Himpunan penyelesaian. Oke, yang pertama yang mau kita tulis adalah X sama dengan 0. Kok X sama dengan 0? Ya kita pisah ini. Ini X sama dengan 0. Oke, ini yang pertama. Sudah dapat nih penyelesaiannya. X sama dengan 0. Yang penting sudah X ya. X sama dengan 0. Terus yang kedua. Yang kedua adalah X plus 9 sama dengan 0. X plus 9 sama dengan 0. Kalau ini belum ketemu X-nya, karena masih ada plus 9. Bagaimana caranya? Pindahkan 9 ke ruas kanan sehingga jadi satu dengan yang sejenis. Jadi 9 dan 0 ini sejenis. Kalau dengan X tidak sejenis, maka 9 harus pindah. Gitu. Pindah ke ruas kanan. Nah, menjadi seperti ini. X yang ditinggal sama dengan 0 dikurang 9. Kenapa? Karena kalau 9 dipindah, maka tanda plus yang ada pada 9 ini berubah menjadi tanda min. Oke, tanda min. Selanjutnya, X sama dengan negatif 9. Karena 0 ini hilang. 0 tidak ada artinya ya, makanya tinggal tersisa negatif 9. Sudah dapat 2 kita penyelesaiannya. X 0, X sama dengan negatif 9. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal tadi X kuadrat plus 9X sama dengan 0 itu adalah 0 dan negatif 9. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua soalnya adalah himpunan penyelesaian dari 6X plus 9X sama dengan 0. Adalah penyelesaiannya. Langkah yang pertama sama seperti yang tadi, mencari PB dari koefisien. Ya, koefisien dari 6X kuadrat adalah 6 ya, yang nempel pada variabel 6. Terus koefisien dari 9X adalah 9 dan kita mau cari PB-nya. Cari PB dari 6 dan 9 bagaimana caranya? Kita tentukan faktor dari masing-masing dari 6 dan 9. Oke, ini bukan satu ya, bukan faktor dari 1 tetapi faktor dari 6 ya. Bapak salah ketik ini. Faktor dari 6. Oke, faktor dari 6 sama dengan 1, 2, 3, 6. Oke, kenapa kok bisa 1, 2, 3, 6? Karena 6 adalah hasil perkalian dari 1 kali 6 dan 2 kali 3. Kita perhatikan tidak ada perkalian yang lain yang hasilnya 6. Hanya 1 kali 6 dan 2 kali 3. Makanya faktornya adalah 1, 2, 3, 6. Oke, 1, 2, 3, 6. Selanjutnya faktor dari 9 yang tadi ya. Itu 1, 3, 9. Kenapa? Karena 9 adalah hasil perkalian dari 1 kali 9, 3 kali 3. Makanya faktornya adalah 1, 3, 9. Yang perlu diingat kalau double berarti hanya ditulis 1. Oke, selanjutnya kita lingkari yang sama, angka yang sama dari faktor-faktor di atas. Yang pertama adalah 1. Ya, 1 itu sama. Oke, setelah itu 3. Nah,
ternyata ada dua angka yang kita lingkari. Nah, karena ada dua angka yang sama yang kita lingkari, maka yang kita pilih adalah angka yang terbesar. Kenapa? Karena FPB, oh maaf nih, ini FPB harusnya. FPB. Oke, harusnya FPB nih. Oke. Adalah faktor persekutuan terbesar, makanya yang kita pilih adalah angka yang paling besar. Jadi FPB dari 6 dan 9 adalah 3. Ya. Langkah yang kedua, mencari FPB dari variabelnya. Karena kita tahu tadi variabelnya adalah x kuadrat dan x. Kenapa? Karena soalnya tadi masih ingat? Soalnya adalah 6x kuadrat plus 9x sama dengan 0. Ya, variabelnya adalah x kuadrat dan x, seperti itu. Oke, next. Nah, caranya kita menentukan variabel yang memiliki pangkat terkecil. Oke, antara x kuadrat dan x itu yang memiliki pangkat terkecil adalah x. Jadi PB dari x kuadrat dan x adalah x. Oke, kita sudah dapat 2 ya PB-nya. Langkah yang ketiga sekarang, menentukan pemfaktoran dari 6x kuadrat plus 9x sama dengan 0. Yang tadi kita sudah memperoleh 2 FPB, yaitu 3 dan x. Nah, kali ini 3. Kalau 3 kita tulis. Kalau yang contoh 1 tadi, 1 tidak kita tulis. Kenapa? Karena 1 sudah menjadi 1 dengan variabel. Jadi 3 dan x ini FPB-nya, sehingga nanti kita tulis. Sehingga bentuk pemfaktoran dari 6x kuadrat plus 9x adalah sebagai berikut. Perhatikan. Kita tulis dulu 3x tadi, FPB tadi ini 3x itu kita tulis, terus buka kurung. Kenapa kok jadi 2x? Karena di sini ada 6x kuadrat. 6x kuadrat. 6 kita bagi 3 itu 2. X kuadrat itu kan x-nya ada 2. Kalau kita ditulis 1 di sini menjadi tinggal x di sini. Jadi 2x. 6 bagi 3 2, x kuadrat bagi x x. Terus plus 3. Kenapa jadi 3? Karena 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 itu 3. X dibagi x habis. X dibagi x habis. X dibagi x. Nih. X dibagi x itu habis menjadi 3 sama dengan 0. Jadi inilah bentuk pemfaktorannya. 3x buka kurung 2x. 3x buka kurung 2x plus 3 sama dengan 0. Next, langkah yang keempat, menentukan himpunan penyelesaian dari soal yang tadi. Pada langkah 3, kita sudah mendapatkan bentuk pemfaktorannya, yaitu 3x buka kurung 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan mencari himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, 3x sama dengan 0. Ini ya, 3x sama dengan 0. Oke. Nah, yang mau kita cari adalah x-nya, maka kita tentu tahu ya, artinya 3x itu adalah 3 kali x. Jadi jika ini bukan x ya, ini 3. Jika 3 dipindah, maka tandanya menjadi tanda bagi. Kita perhatikan ke bawah. Nah, ini x, 3-nya kita pindah, maka ini menjadi tanda bagi. Di lain soal nanti tanda bagi ini menjadi per ya. Tanda bagi dengan per itu hampir tanda bagi dan per itu sama. Jadi x sama dengan 0 dibagi 3. Hasilnya adalah x sama dengan 0. Nah, kita dapat penyelesaian yang pertama. Terus yang kedua adalah 2x plus 3 sama dengan 0. Ya, perhatikan yang Bapak lingkar ini, yang Bapak garis 2x plus 3 sama dengan 0. 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, kita lihat, pindahkan 3 ke ruas kanan sehingga jadi 1 dengan yang sejenis, yaitu 0. Jadi 3 dan 0 ini sejenis. Kalau dengan 2x tidak sejenis. Next, 2x. Nah, 3-nya kita pindah nih. Kita pindah ke sana ya. Kita pindah ke ruas kanan, maka tanda plus ini berubah menjadi tanda negatif. Begitu. Next ke bawah, maka menjadi 2x sama dengan min 3. Karena 0 ini tidak ada artinya. Jadi, ini apakah sudah selesai? Belum. Yang mau kita cari adalah x. Jadi x sama dengan min 3 per 2. Artinya per ini adalah bagi. Artinya negatif 3 dibagi 2. Jadinya kita tulis x sama dengan negatif 3 per 2. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah
0 dan negatif 3/2. Oke. Next, selanjutnya kita ke bentuk faktorisasi yang kedua. Kalau tadi yang pertama bentuk distributif, yang kedua adalah bentuk selisih kuadrat. Nah, pemfaktoran pada bentuk selisih kuadrat ini merupakan bentuk yang paling mudah kita pelajari. Oke, karena pada bentuk ini angka-angka yang akan kita temukan merupakan angka-angka istimewa, yaitu angka-angka yang memiliki bentuk akar atau merupakan bilangan kuadrat. Contoh 1, 4, 9, 16, 25, 36. Ini kalau kita akar, misalnya akar 1, nah itu sama dengan 1 gitu. Oke. Atau misalnya akar 16 sama dengan 4 begitu ya. Oke. Seperti itu. Ya. Dan contoh yang ketiga. Soalnya adalah himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 16 sama dengan 0. Oke, kita mau cari penyelesaiannya. Langkah yang pertama, kita mau cari dulu hasil bentuk akar dari x kuadrat. Ini ada x kuadrat ya. Nah, ya, oke. X kuadrat. Kita cari dulu hasil, jika diakar hasilnya berapa? Akar dari x kuadrat sama dengan x. Ya, kita tahu ya, x kuadrat itu x kali x, maka akar dari x kuadrat sama dengan x. Yang kedua adalah 16. Oke, 16 kalau kita kasih akar, maka hasilnya adalah 4. Nah, sekarang kita langkah yang kedua. Buat dua buah dalam kurung dan kemudian letakkan masing-masing variabel dan angka yang sudah diakar pada langkah 1 di dalam kurung tersebut, kemudian beri tanda plus dan minus. Yang pertama kita buat dua buah dalam kurung. Lihat, perhatikan nih. Dalam kurung yang pertama, terus dalam kurung yang kedua. Oke. Ini artinya kali ya, di tengah-tengah ini artinya kali. Oke. Tengah-tengah ini artinya kali nih, kali. Oke, di tengah-tengah ini. Sip. Oke. Yang kedua kita letakkan masing-masing variabel dan angka yang sudah diakar tadi. Nah, ini hasilnya. X ini kita tulis di sini. Nah, jangan cuma satu. Di dalam kurung yang kedua juga. Nah, yang kedua. Terus angka 4 ini kita tulis juga. 4, di sebelah sana juga 4. Setelah itu, perhatikan nih, kemudian beri tanda plus dan minus. Plus dan minus. Oke, kemudian beri tanda plus dan minus. Plus minus. Maka inilah hasilnya. Hasil dari bentuk pemfaktorannya. X plus 4, buka kurung, X min 4 sama dengan 0. Inilah bentuk pemfaktorannya. Next, langkah yang ketiga. Menentukan himpunan penyelesaian dari bentuk pemfaktoran pada langkah yang kedua. Ini, bentuk pemfaktoran dari X plus 4, X min 4 sama dengan 0. Nah, kita mau cari himpunan penyelesaiannya. Nah, yang pertama adalah X plus 4 ya. X plus 4 nih, sama dengan 0. Kita mau cari X-nya. Kita pindahkan angka 4 ke ruas kanan ya, yang sejenis. Oke. Nah, karena tandanya plus, maka kalau kita pindah jadi min, seperti itu. Ke bawah, hasilnya adalah X sama dengan negatif 4. Nolnya kita coret. Oke. Yang kedua, X min 4 sama dengan 0. X min 4 sama dengan 0 ya. Yang atas nih, sebelahnya X min 4 sama dengan 0. Oke. Kita pindahkan negatif 4 nih, negatif 4 ya, jangan lupa. Nah, ke ruas kanan yang sejenis dengan 0. Jadinya seperti ini. Tanda negatif berubah menjadi tanda positif karena dia dipindah. Negatif jadi positif. Oke, next. Nah, jadi 0 tambah 4 ya hasilnya 4. Jadi X sama dengan 4. Kita dapat hasilnya. X sama dengan 4. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 dan 4. Oke, next. Sampai lagi ya sekarang gambarnya. Sekarang contoh yang keempat, himpunan penyelesaian dari 4x kuadrat min 9 sama dengan 0. Penyelesaiannya. Oke. Langkah yang pertama, cari hasil dari bentuk akar dari ya. Dari 4x kuadrat. Yang pertama 4x kuadrat ya. Itu kalau kita kasih akar jadinya hasilnya 2x karena akar 4 itu 2. Oke, akar x kuadrat adalah x. Terus yang kedua adalah 9. Oke, kita kalau kita kasih akar,
akar 9 hasilnya adalah 3. Sekarang kita masuk langkah yang kedua. Seperti yang tadi, buat 2 buah dalam kurung, kemudian letakkan masing-masing variabel dan angka yang sudah diakar pada langkah 1 di dalam kurung tersebut, kemudian beri tanda plus dan minus. Jangan lupa 2 buah dalam kurung. 1, ini tanda kali ya, tanda kali di tengah ini, terus 2 nih, 2 dalam kurung sama dengan 0. Jangan lupa sama dengan 0-nya. Terus setelah itu kita letakkan 2x ini di depan. Nah, seperti itu. Ya, 2 kali ya, karena 2 kali 2 4, x kali x kuadrat. Seperti itu, 2 kali 2 4, x kali x kuadrat. Dan yang kedua adalah 3 dan 3. Setelah itu beri tanda plus, beri tanda minus. Beri tanda plus, beri tanda minus. Oke. Inilah bentuk pemfaktorannya. Langkah yang ketiga yaitu himpunan penyelesaian dari bentuk pemfaktoran pada langkah yang kedua. Ini bentuk pemfaktorannya ya. 2x plus 3, 2x min 3 sama dengan 0. Oke. Yang pertama yang mau kita cari adalah 2x plus 3 sama dengan 0. Oke, kita pindahkan dulu angka 3-nya ke ruas kanan menjadi satu dengan yang sejenis ya. Seperti itu, 2x-nya kita tinggal di sini, ini sama dengan 0 min 3. Ini plus menjadi minus karena dipindah. Akhirnya pindah. Jadi 2x sama dengan negatif 3. Belum selesai nih, harus jadi x, 2x-nya. Oke, seperti biasa negatif 3 ini karena 0-nya hilang. 0 dikurang 3 ya negatif 3. Sekarang ke bawah, x sama dengan 3 per 2. Kenapa? Karena 2 ini kalau dipindah menjadi tanda bagi. Tanda per itu tanda bagi. Jadinya negatif 3 dibagi 2. Jadi x sama dengan negatif 3 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya, belum selesai. Yang kedua adalah 2x min 3 sama dengan 0. Ya, ini yang kedua tadi ya. Karena yang pertama 2x plus 3 sama dengan 0. Yang kedua 2x min 3 sama dengan 0. Pindahkan negatif 3 ke ruas kanan. Sehingga jadi satu dengan yang sejenis dengan yang 0. 2x sama dengan seperti ini. 2x sama dengan 0 plus 3. Tanda negatif berubah jadi tanda positif. Oke. Karena dia dipindah. Terus 2x sama dengan 3. 0 tambah 3 ya 3. Jadi x sama dengan 3 dibagi 2 atau 3 per 2. Ini hasil yang kedua. Jadi kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama tadi negatif 3 per 2 dan yang kedua 3 per 2. Oke, itu hasilnya. Oke, next. Sudah selesai. Sampai di sini materi tentang faktorisasi atau memfaktorkan pada dari yang ke-6 ini. Silahkan catat materi dari 6 di buku catatan kalian masing-masing. Harus lengkap ya. Tidak boleh disingkat-singkat. Jangan lupa beri judul materi daring 6. Dan materi daring selanjutnya masih tentang faktorisasi karena masih ada 2. Yang tadi adalah tentang bentuk distributif, yang kedua bentuk selisih kuadrat ya. Setelah itu catatan nanti dikumpul. Jika ada perintah ya, materi bab 2 seperti bab 1 belum dikumpul ya, maaf ini salah, materi tentang bilangan permukaan ini salah. Materi kita adalah persamaan kuadrat ya. Materi kita adalah persamaan kuadrat. Oke, maaf. Persamaan kuadrat. Oke, ini N. Oke. Persamaan kuadrat. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi ya. Salam sehat.